Selamat malam, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Salam bagi kita semua. Wan An Cimoy, Ping An. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah PWMI, walaupun secara live streaming, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Suijan walange BPP Kikau Teng, tapi walang Xiongxin Cu Yaso EPP Kak walang Ki walang Chu. Amin. Lai walang cumpi walang sim, walang ai kaisi walang cu hoi. Mari kita mempersiapkan hati bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Kita berdoa. Walang pepe kita ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu baik. Allah yang senantiasa melindungi dan menyertai kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk mengikuti ibadah PWMI pada malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan, baik yang melayani maupun yang mengikuti ibadah. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya melalui ibadah ini, iman kami bisa semakin dikuatkan. Kami bisa semakin dipulihkan. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami sehingga kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu. Kiranya kami bisa terus beribadah dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita sebagai ungkapan syukur atas semua kebaikan Tuhan kepada kami. Kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hidup kami. Kiranya kami bisa menjadi pribadi yang tetap setia kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi, Yaso Cai Gua Esim. Tuhan Yesus ada di hati kita yang memberikan damai sukacita. Yaso cai walang esim, ho walang peng an, huahi, kuaile. Walang ciu nopa ya, kita nyanyikan 2 kali. So cai gua sim an wei gua ho gua se mia su gua peng an su gua hi lo kia koi hong ho lo i e beng pe i liong liao kai chi ki gua e bak sai ho gua chin si chai yo hong ho choi boi to than gua thia gua e gua ne jiao ko i si gua e sin sim si gua e bang jo kita nyanyikan sekali lagi, walang cukup cepat ya. Su ya so cai gua sim an wei gua ho gua se mia su gua peng an su gua hi lo kia gui hong ho lo i e beng pe i liong liao kai chi ki gua e bak sai ho gua sin si chai Walang chiu kok setiau kwa jin jia ho, lai sin ya so jin jia ho. Kita kembali bernyanyi lagu jin jia ho. Percaya kepada Yesus sungguh adalah hal yang paling baik. Jin jia ho
bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi Chin Chia Ho. Chia Ho lai xin ya so Chin Chia Ho. Chin Chia Ho lai xin ya so Chin Chia Ho. Bai ít bai di bai sa bai si bai go bai la quy e lê bai. so真好，我要来学咯。真好，我要来学咯。我的耶稣对我真好，替我的烦恼，予我达日常。我的耶稣对我真好。我让爱听主的话，我让Pepe来唱这条歌神的道路。Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Eni Mariani. Kita angkat pujian God's Way.哪里的地根基？
Ceme menta cia peng an. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online. Biarlah ibu-ibu semua tetap merasakan berkat daripada Tuhan melalui setiap pujian, melalui firman Tuhan yang akan dibagikan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang memperdulikan hidup kami ucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati firman-Mu, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan memberikan semangat untuk kami terus menjalani hari-hari kami di dalam kami mengikut Tuhan, di dalam kami mengikuti iman percaya kami kepadamu. Engkau memberkati ya Tuhan firman-Mu ini, Kau menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang berkat di balik penderitaan. Berkat di balik penderitaan. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita membuka di dalam kitab Roma pasal 8. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Roma 8 ayat 18 sampai 30, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Firman Tuhan yang begitu panjang ini, kita melihat bagaimana Roma 8 ayat 18 sampai 30 ini merupakan pengajaran Rasul Paulus tentang pengharapan anak-anak Allah akan karya Allah ketika mereka menderita. Ya.
Pengharapan itu berasal dari Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang saya tanya, apa sih itu penderitaan? Ayo ibu-ibu yang di rumah, apa itu penderitaan? Masing-masing tentu memiliki jawaban yang berbeda tentang penderitaan. Tapi pada umumnya orang mengatakan penderitaan itu adalah suatu peristiwa yang dialami yang tidak menyenangkan. Suatu peristiwa yang dialami yang sangat menyedihkan. Bahkan menyita waktu, menyita tenaga, menguras air mata, menguras beban jadi beban pikiran, ya. Bahkan juga kalau orang yang nggak tahan di dalam penderitaan itu bisa jatuh sakit. Nah, dari pengertian penderitaan itu lalu ada pertanyaan kedua, siapa yang berani menderita? Siapa yang mau menderita, ibu-ibu? Ibu-ibu di rumah mau menderita? Aduh, wah mailah semu. Kalau bisa ya, wah mailah, gak maulah menderita. Maunya itu senang-senang, maunya tuh bahagia terus, maunya tuh happy terus. Jadi kalau jalan tol, jalan terus ya, lurus saja, gak ada belok-beloknya, gak ada tikungan naik turun yang membuat berbahaya. Dalam hidup juga gitu, maunya lurus aja, maunya senang aja, maunya happy aja gitu ya. Apakah kehidupan kita seperti itu? Saya rasa ibu-ibu juga sudah mengalami asam garam kehidupan. Saking banyak garamnya sampai darah tinggi. sudah mengalami asam garam kehidupan dan pasti berkata, "Duh, penderitaan itu tidak enak." Sama sekali tidak enak. Nah, di dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30 ini, penderitaan itu digambarkan sebagai sakit bersalin. Ayat 22 dikatakan ya, bahwa penderitaan itu seperti sakit bersalin. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Yang sudah punya anak, apalagi kalau di masa ibu-ibu menjadi ibu muda, tentu masih banyak yang melahirkan secara normal. Kalau ibu-ibu muda sekarang itu inginnya melahirkan normal, tapi dokter menyarankan udah operasi sesar saja gitu. Jadi lebih banyak yang operasi sesar daripada normal. Tapi mungkin di zaman ibu-ibu ya, apalagi AI ya, itu melahirkannya secara normal. Nah, melahirkan secara normal tentu memiliki kesulitan tersendiri. Penderitaan ini digambarkan sebagai seorang yang sakit bersalin, itu sakitnya luar biasa. Seperti menahan suatu yang gumpalan daging yang mau keluar. Maaf ya kalau kita pagi-pagi itu kan nyetor istilahnya ya, atau yang baru kena diare. Coba bayangkan gimana itu sakitnya, perutnya mules, melintir ya, asik buang asik BAB dan diare terus ke kamar mandi. Tentu tidak nyaman buat tubuh ini. Sakit sekali, mules, muter-muter. Bahkan kalau sampai bisa pusing, sampai bisa muntah dan bisa membuat bahkan pingsan mungkin. Ya. Sakit sekali. Nah, sakit bersalin juga penderitaan digambarkan seperti sakit bersalin ini. Anaknya itu belum keluar, tapi mau keluar. Dan waktu keluar ternyata mengalami masalah. Maka kemudian dokter suntikan, dokter kasih injeksi, dokter kasih perangsang supaya anak itu cepat keluar. Waduh, rasanya sakit sekali. Nah, ibu-ibu ada nggak yang sakit bersalin kemudian ketawa, ceria gitu ya? Wah, anak saya mau lahir, ayo nak, ayo lahir, aduh senang sekali nak, ayo lahir nak, aduh hahaha gitu. Nggak ada. Pasti semua tuh ekspresinya itu apa? Kesakitan, aduh, pasti gitu ya. Nah, karena apa? Begitu sakitnya. Nah, penderitaan juga seperti itu. Penderitaan di dunia itu begitu menyakitkan. Tapi itulah keseimbangan dalam hidup yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Sampai hari ini kita menjadi seorang ibu yang berpengalaman, seorang istri yang berpengalaman. Kita melihat bahwa senang selalu didampingi dengan susah. Kebahagiaan didampingi dengan kesedihan. Keberhasilan didampingi dengan kegagalan.
Dan itu seperti satu neraca yang seimbang, keseimbangan di dalam hidup. Selalu akan ada dua sisi itu yang tidak bisa dipisahkan. Maka kemudian bagaimana penderitaan itu kita maknai di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Ya, bagaimana penderitaan itu di dalam Tuhan? Apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Lalu mengapa Tuhan berikan penderitaan itu? Mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Ya. Yang pertama, penderitaan, ya seperti sakit bersalin, penderitaan itu mengandung harapan, yaitu kemuliaan anak-anak Allah. Di dalam ayat 18, 21, 23 menyatakan bahwa penderitaan itu mengandung harapan. Ada harapan di dalam penderitaan. Jadi penderitaan itu bukan membuat kita akan seterusnya menderita. Ya, seperti seorang siswa yang kemudian dia tamat, maka dia mendapatkan sertifikat, dia juga diwisuda. Masalah kita juga akan mencapai akhir, garis akhir, akan selesai. Di dalam masalah itu juga kita bersyukur kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ia memberikan harapan. Harapan inilah yang membuat apa? Kita jadi semangat. Harapan ini yang membuat kita tidak berputus asa. Harapan ini yang membuat kita melihat bahwa pasti ada berkat di balik penderitaan. Akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di balik penderitaan. Bahwa saya tidak menderita ini dengan penderitaan-penderitaan yang konyol, tetapi akan ada berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Apakah itu berkat daripada hikmat yang Tuhan ajarkan supaya hidup kita menjadi lebih baik, karakter kita menjadi semakin diperbaharui, ataukah secara berkat-berkat rohani, jasmani juga kita dapatkan dari Tuhan. Ya. Penderitaan ini mengandung harapan. Sama seperti pengharapan seorang ibu yang waktu melahirkan, apa harapannya? Apakah harapannya, oh saya dapat hadiah, oh saya dapat uang kalau saya melahirkan, oh saya dapat pujian dari suami saya kalau melahirkan. Mungkin itu sampingan ya, karena kalau orang habis melahirkan biasanya kan dikasih angpau, dikasih hadiah, itu sampingan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana anak itu lahir. Sudah lahir bless gitu ya. Nah, udah enak, udah merdeka, sudah bebas. Begitu juga dalam penderitaan ada satu pengharapan bahwa penderitaan itu akan berakhir dan kita akan mengalami kebebasan. Mengalami kebebasan di dalam Tuhan karena kita tahu bahwa di balik penderitaan ada pengharapan. Kita tidak selama-lamanya akan terus berada di dalam penderitaan itu. Akan ada berkat di balik penderitaan. Kemudian yang kita takutkan di dalam penderitaan apa? Aduh, saya sendirian. Saya sendirian dalam ketakutan ini. Saya sendirian dalam kesedihan ini. Tidak ada seorang pun yang mengerti saya. Mengapa seseorang yang menderita begitu dalam bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Mungkin tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang mendampingi dia, tidak ada yang menemani dia, tidak ada yang mengerti masalah yang dia alami. Sehingga dia putus asa, sudahlah saya mengakhiri hidup saya saja karena saya nggak berguna. Tidak ada gunanya saya hidup. Akhirnya mengambil jalan bunuh diri. Maka penting sekali ya ibu-ibu yang sudah diberkati Tuhan, ibu-ibu yang sudah di dalam Tuhan, penting sekali ketika seseorang punya masalah itu didampingi, ditemani, dimengerti, dikasihi ya. Supaya apa? Supaya dia juga memiliki semangat. Oh ya, ada teman yang mengerti saya. Tapi dari semua itu satu hal bahwa ada Roh Kudus yang mendampingi kita. Ya, kita tidak sendirian di dalam menghadapi kehidupan kita, di dalam menghadapi penderitaan kita. Di dalam ayat 26 sampai 27 mengatakan ada Roh Kudus yang menolong kita. Nah, ini indah sekali bahwa kita tidak sendiri. Ada yang mengerti, ada yang memahami, ada yang peduli. Dan bukan hanya sekedar peduli, Roh Kudus juga menolong kita. Saya mengerti sekali orang yang menghadapi penderitaan itu
kalau sudah berat itu susah kali ngomong. Beberapa kali saya mengkonseling orang, terutama ibu-ibu yang punya masalah ya. Ada seorang ibu yang punya masalah demikian berat, dan itu bukannya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang lama dari awal pernikahannya. Ya, dia merasa teraniaya, dia merasa tidak mengalami kebebasan, tidak mengalami cinta kasih hubungan suami istri. Lalu dia tuh sudah merasa menyerah, sudah merasa tidak pasrah gitu ya. Lalu kemudian di depan saya menangis. Saking beratnya kehidupan dia tuh, dia menangis terus. Ada sekitar 1,5 jaman, 2 jaman saya nunggu dia nangis. Saya biarkan dia menangis. Karena saking beratnya hidup ini nggak bisa diucapkan, nggak tahu memulai dari mana gitu ya. Seperti benang itu kalau kusut itu nggak tahu lagi dari mana memulai untuk bisa mengurai, untuk bisa meluruskan benang itu gitu. Saking beratnya beban hidup yang dia alami, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Maka dia menangis. Saya biarkan saja sambil saya tepuk bahunya, sambil saya tenangkan dia. Saya mengerti mengapa dia menangis dan menangis. Saya menunggu dengan setia. Setelah menangis, barulah dia bisa bicara. Itu pun dimulai dari kata-kata yang terbata-bata, kata-kata yang tidak lancar gitu ya. Lalu saya menunggu dan akhirnya dia bisa menceritakan. Tangisan itu kadang itu perlu. Karena apa, dengan menangis itu jadi lega, jadi plong gitu. Jadi kalau ada yang menangis di depan kita karena masalah yang ada, kita dengarkan mereka dengan penuh kesabaran. Nah, Roh Kudus ini menolong hidup kita di dalam tekanan kita yang demikian berat. Mungkin kita nggak bisa berdoa, ayo cuyaso, wah nggak bisa berdoa leawa, karena udah saking beratnya hidup ini. Tapi di situ dikatakan Roh Kudus yang akan membawa roh kita berdoa kepada Allah. Jadi Roh Kudus itu yang berdoa, menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Ya, Dia akan menolong kita untuk menyampaikan isi hati kita kepada Allah melalui doa. Karena Roh Kudus yang mendoakan saat kita tidak dapat lagi berdoa. Luar biasa, kuasa Tuhan yang Tuhan berikan itu indah sekali. Sangat meringankan sekali dalam kehidupan kita. Kemudian mungkin kita bertanya, Tuhan mengapa sih hidup itu harus ada penderitaan? Harusnya kan enak, harusnya kan happy, harusnya kan ceria-ceria, bahagia terus Tuhan. Seperti juga halnya kenapa sih suami istri harus memiliki karakter yang berbeda? Kalau karakternya beda kan Tuhan jadinya konflik terus. Itu ya. Kenapa Tuhan ciptakan perempuan berbeda, laki-laki berbeda, keinginannya berbeda, cara bicaranya, cara berpikirnya juga beda. Aduh, jadi konflik terus ya Tuhan. Apa jawabannya? Tuhan ingin di balik penderitaan kita mengalami pertumbuhan iman. Seperti juga bangsa Israel yang keluar dari Mesir, Tuhan bisa saja membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian dengan cara yang cepat, dengan cara yang menyenangkan. Tetapi Tuhan membawa mereka berputar di padang gurun. Tuhan melatih mereka untuk mereka mempersiapkan diri mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena ternyata waktu dilatih di padang gurun, iman mereka jatuh bangun. Kadang mereka mengatakan lebih baik aku berada di Mesir. Di Mesir itu enak, gitu ya. Sekarang di padang gurun tidak ada apa-apa. Jadi kadang-kadang mereka itu imannya jatuh bangun. Nah, disitulah proses terjadi. Penderitaan diizinkan oleh Tuhan. Akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa yang semakin dikuatkan, semakin bertumbuh dalam iman, semakin mengenal Allah. Karena waktu di zaman perbudakan mungkin mereka tidak sempat lagi mengenal Allah. Hidup mereka hanya untuk bekerja, diperbudak, dan mereka berada dalam titik mereka itu sudah pasrah. Tidak ada harapan. Tapi ternyata Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Disitulah mereka berharap akan kebebasan, akan kemerdekaan. Tapi banyak persoalan yang terjadi selama di padang gurun itu membuat mereka semakin mengenal siapakah Allah.
Mereka melihat kebesaran Allah, melihat kedahsyatan Tuhan. Dan ternyata di padang gurun Tuhan menyertai mereka sampai menuju tanah Kanaan. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kita akan memahami karya Allah setelah kita mengalami penderitaan. Jadi penderitaan itu bagus untuk kita. AI yang sudah pada tua ya, pasti menyadari bahwa penderitaan itu membuat kita semakin lebih kuat, teguh, ikhlas. Kemudian tidak lemah, tidak cengeng di dalam menghadapi kehidupan. Kita menjadi seorang yang tangguh, menjadi dewasa, berpengalaman. Ya, banyak sekali yang Tuhan kerjakan. Dalam penderitaan itu ada pertumbuhan. Dalam penderitaan itu ada berkat. Apakah itu perubahan karakter kita yang seharusnya memang sudah harus diperbaiki? Apakah itu juga berkat-berkat rohani setelah kita mengalami penderitaan? Seperti misalnya Ayub mengalami penderitaan, diizinkan Tuhan mengalami pencobaan. Ya, dia habis hartanya, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal. Itu pencobaan yang begitu berat untuk dia. Bahkan dia sendiri mengalami sakit penyakit yang sangat membuat dia dijauhi kawan-kawannya, dijauhi lingkungannya. Itu berat sekali buat dia. Tapi kemudian di balik penderitaan itu Ayub bersyukur, Ayub melihat akan kemuliaan Tuhan. Bahkan dia mengatakan, selama ini hanya dari kata orang saja aku mengenal Tuhan, tapi sekarang mataku sendiri melihat akan Engkau. Aku mengenal Engkau lebih dalam. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan memberkati Ayub dengan berkat-berkat jasmani. Ya, dengan berkat-berkat yang luar biasa, kekayaannya dikembalikan, istrinya kembali dan juga anak-anaknya. Tuhan memberikan keturunan yang banyak kepadanya. Jadi penderitaan itu tidak selamanya akan kita hadapi. Di dalam ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, artinya apa? Seperti misalnya kalau ada tamu yang kemudian bawa paket, tapi kemudian paket itu kita belum buka, kita nggak tahu isinya. Tapi begitu paket itu kita buka, kemudian kita berkata, wah, saya tahu sekarang paket itu adalah pesanan saya. Setelah buka paket itu baru tahu, kan gitu. Ketika penderitaan terus terjadi dalam hidup kita, kita baru tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Maka kita berkata, kita tahu sekarang bahwa ternyata Allah turut bekerja di dalam segala kelemahan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa, saudara, Bapak Ibu? Mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kecelakaan, bukan mendatangkan kematian, bukan mendatangkan kebangkrutan, bukan mendatangkan penderitaan yang terus menerus sampai membuat kita tidak berdaya. Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin. Selalu ada berkat di balik penderitaan. Karena akan ada kebaikan demi kebaikan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, ia menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kita itu anak Tuhan. Bapak kita adalah Bapak surgawi dan kita adalah anaknya. Maka kalau ia kemudian memberikan didikan kepada kita itu normal, ya. Itu wajar, karena apa? Kita adalah anaknya. Seperti ibu-ibu juga ya, kalau punya anak sendiri tentu anaknya akan dididik, ya kan? Gak mungkin anak orang lain yang kita perhatikan, kita didik mereka, anak kita abaikan, tidak mungkin. Pasti anak kita didik. Nah begitu juga Bapa sedang mendidik kita melalui penderitaan-penderitaan, tapi penderitaan itu sekali lagi bukan untuk mencelakakan kita. Karena Allah tidak akan pernah memberikan rancangan-rancangan kecelakaan, rancangan yang jelek, yang buruk kepada kita, tapi rancangan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Tapi kita sebagai manusia kita juga lemah. Penderitaan
memang Tuhan tidak langsung tidak berikan kepada kita, ya. Tidak berikan kepada Tuhan, izinkan penderitaan itu terjadi. Tapi ingat, penderitaan itu juga seringkali terjadi karena akibat dosa-dosa kita, akibat kekerasan hati kita, akibat kesalahan-kesalahan kita. Contoh misalnya kalau ada tukang gosip gitu, kemudian dia menggosipkan orang lain, lalu kalau orang itu marah kepada dia, dan mungkin orang itu bisa kalau itu misalnya kasusnya sudah berat dibawa ke jalur hukum misalnya, ya. Nah, itu sudah berhadapan dengan polisi, dengan pengadilan. Terus kita mengatakan, Tuhan kok berat sekali penderitaan kita, itu salah. Tuhan kok berat sekali Tuhan cobaannya Tuhan berikan, itu adalah hal yang salah. Itu terjadi karena kesalahan kita, ketidakbijaksanaan di dalam kehidupan kita sehingga terjadinya masalah. Tapi itu pun jika terjadi, ya, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan tetap akan menerima kita dengan segala kelemahan kita, kegagalan kita. Dia tidak membuang kita, dia tidak menghakimi kita. Dia akan tetap, mari anakku datang kepadaku. Datanglah kepadaku hai kamu yang berbeban, yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kasih Allah itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Ia akan datang untuk mengampuni kita, memeluk kita, untuk menerima kita kembali, agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan yang lebih dalam dan membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan dikatakan sebelum kita jatuh tergeletak, Tuhan sudah mengangkat kita. Tuhan tidak akan pernah absen, Tuhan tidak akan pernah tidak ada untuk kita, Ia akan selalu ada untuk kita. Asal apa? Kita sungguh-sungguh datang menyesali apa yang kita lakukan, kesalahan kita, pelanggaran kita, kita datang pada Tuhan. Tuhan, saya hari ini bersalah. Hari ini saya menyesali Tuhan kesalahan saya, ketidakbijaksanaan saya, sehingga masalah ini terjadi. Ampuni saya Tuhan. Dan ketika kita menyadari kesalahan kita, maka Tuhan mengampuni kita dan menerima kita kembali. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi ibu-ibu, penyertaan Tuhan itu bagi semua orang. Dikatakan di ayat terakhir, ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka dimuliakannya. Artinya apa Bapak Ibu? Ibu-ibu, janji penyertaan Tuhan itu bagi kita semua, bagi semua orang, bagi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan. Kita dikasihi oleh Allah, kita bersyukur memiliki Allah. Kita perlu bangga memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Karena kalau kasih Yesus bersyarat, kasih Tuhan Yesus bersyarat, itu berat sekali buat kita. Karena tidak ada satupun perbuatan kita yang layak di hadapan Tuhan, yang mampu ya menebus segala pelanggaran kita. Kalau kasih Tuhan bersyarat, oleh karena itu apa? Tuhan berikan, Allah berikan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita, mengasihi kita tanpa syarat, bahkan menebus dosa-dosa kita. Wah, ini luar biasa. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Maka oleh karena itu, ayo jangan kecewakan Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin lebih dekat kepada Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini ya, sudah semuanya secara online, gak datang beribadah. Mungkin iman menjadi kendor, mungkin jadi terbiasa tidak datang ke gereja. Tapi kalau datang ke pajak biasa ya Bapak Ibu-ibu ya. Tidak datang ke gereja jadi terbiasa. Bahkan mungkin lupa kalau itu adalah hari Minggu, lupa kalau itu adalah hari Rabu, hari persekutuan doa. Karena apa? Sudah terbiasa dengan selama 2 tahun lebih ini mengalami pandemi sehingga tidak beribadah di gereja.
Tapi bagaimana kemudian kita tetap kuat di dalam Tuhan? Kita tetap memiliki persekutuan yang dekat kepada Tuhan secara pribadi. Itu juga yang kami harapkan sebagai hamba-hamba Tuhan kepada ibu-ibu PWMI ini. Sekalipun tidak bertemu di gereja karena masih situasi pandemi ini, mari kita sama-sama memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, maka kita juga hendaknya mengasihi Allah. Hendaknya mengasihi Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa penderitaan, pandemi, semuanya ini pasti berlalu. Walaupun pandemi yang ada, penderitaan ini membuat kita merasa tidak nyaman dalam hidup kita. Ingatlah bahwa ada berkat di balik penderitaan. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan, di masa pandemi ini tentu membuat hidup kami menjadi tidak nyaman. Tidak seperti sebelum-sebelumnya kami bebas pergi kemana saja. Kami juga bisa beribadah bersama, kami bisa bertemu. Kami juga bisa mengadakan acara-acara, apakah itu retreat bersama, apakah itu jalan bersama, apakah itu kebersamaan-kebersamaan kami keluar kota dan lain sebagainya Tuhan. Yang membuat kami menjalin kasih dan kebersamaan kami lebih lagi. Tetapi karena situasi pandemi ini banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kami lakukan. Dan itu membuat kami sedih, membuat kami terpisah, membuat kami merasa sendirian, membuat kami mungkin merasa tidak ada yang mengerti dan peduli. Tetapi ya Tuhan, kami melalui firman Tuhan pada malam hari ini diingatkan bahwa penderitaan-penderitaan, situasi-situasi ini semuanya akan ada akhirnya. Dan di balik semua situasi yang membuat kami tidak nyaman, di balik penderitaan, di balik pergumulan yang terjadi, Tuhan Engkau menyediakan berkat bagi kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang luar biasa, yang penuh kasih seperti Engkau. Ajarkan kami untuk semakin mengasihi. Mungkin kami tidak pergi ke gereja, tidak beribadah bersama, tapi hati kami tetap terpaut kepada Tuhan. Secara pribadi kami dekat dan mencari Engkau di dalam doa dan perenungan kami akan firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Engkau memberkati ibu-ibu dalam kesehatan kekuatan mereka Tuhan. Biarlah semua ibu-ibu PWMI diberikan kesehatan yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ibu-ibu boleh mengumpulkan persembahan. Nanti jika ada ke gereja boleh dibawa dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Walang ai phong xian ya, chi moi esai siu khi lai, tan u lai cao teng esai gia lai he khi phong xian ne xiao. Walang chiu ze tiao gua, zan mei ze qian. Sambil kita mengangkat pujian, Stream of Praise.
Santo ya. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh berterima kasih, kami sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami. Tuhan, walaupun di masa pandemi ini kami merasa sangat tidak nyaman, bahkan ada yang mengalami kesulitan dan penderitaan, tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati apa yang sudah kami berikan. Besar kecilnya persembahan kami, kiranya semua berkenan di hati Tuhan dan dapat digunakan untuk pelayanan PWMI di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk penebusan dan pengampunan atas dosa yang sudah kami lakukan. Terima kasih karena Tuhan sudah melayakkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Walang ai ket sok walang cuhoya, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami, Cutawen. Kan walang habis Cutawen ya, walang ai terima berkat Tuhan melalui Bok Sunyoman. 我们在天上得福，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。 如同行在天上，我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Ya, ibu-ibu mari kita terima berkat Tuhan. 我们领受上帝的祝福。但愿我主耶稣基督等会天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，将与你们众人同在，从今直到永永远远。阿门。感谢亲爱天父。 感谢亲爱天父，我们在天上的父，感谢亲爱天父。 Amin. 下节目到。 Ya, demikianlah ibadah sudah selesai dan warta jemaat berhubung karena situasi pandemi ini dan juga pergerakan Omikron semakin meningkat, maka untuk sementara ibadah akan kembali dilaksanakan secara live streaming. Jadi ibu-ibu bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Yang datang itu hanya para pengurus PWMI. Nah, ibadah selanjutnya yaitu di bulan April, tanggal 5 April ya, hari Selasa tanggal 5 April, yang menjadi liturgis adalah Ibu Juliana Chandra dan yang menjadi pengkhotbah adalah Bapak Pendeta Nyoman. Kiranya dapat mempersiapkan diri dan kemudian untuk acara kita, kebersamaan kita di Pantai Cermin, karena situasi seperti ini maka kita tunda, bukan dibatalkan tapi masih ditunda. Kita melihat nanti sampai situasi kembali aman baru kita melaksanakan kembali. Terus berdoa untuk situasi ini dan juga semuanya tetap melaksanakan protokol kesehatan dan tetap berwaspada dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan meminta kesehatan daripadanya. Tuhan memberkati kita semuanya, shalom dan Tuhan memberkati kita.